Hai, kembali lagi di kisah cerita. Hari ini saya akan membahas tentang materi bagian otak. Otak adalah organ kompleks yang mengontrol pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, penglihatan, pernapasan, suhu, rasa lapar dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Bersama-sama, otak dan sumsum tulang belakang yang memanjang darinya membentuk sistem saraf pusat atau SSP. Dengan berat rata-rata orang dewasa sekitar 3 pon, otaknya terdiri dari sekitar 60% lemak. 40% sisanya merupakan kombinasi air, protein, karbohidrat dan garam. Otak itu sendiri bukanlah otot. Ini berisi pembuluh darah dan saraf, termasuk neuron dan sel glial. Materi abu-abu dan putih adalah dua wilayah berbeda di sistem saraf pusat. Di otak, materi abu-abu mengacu pada bagian luar yang lebih gelap, sedangkan materi putih menggambarkan bagian dalam yang lebih terang di bawahnya. Di sumsum tulang belakang, urutan ini terbalik, materi putih berada di luar, dan materi abu-abu berada di dalam. Materi abu-abu terutama terdiri dari soma neuron badan sel pusat berbentuk bulat, dan materi putih sebagian besar terdiri dari akson batang panjang yang menghubungkan neuron bersama-sama yang dibungkus dengan mielin lapisan pelindung. Perbedaan komposisi bagian neuron menyebabkan keduanya muncul sebagai warna terpisah pada pemindaian tertentu. Setiap daerah mempunyai peran yang berbeda-beda. Materi abu-abu terutama bertanggung jawab untuk memproses dan menafsirkan informasi, sedangkan materi putih mengirimkan informasi tersebut ke bagian lain dari sistem saraf. Otak mengirim dan menerima sinyal kimia dan listrik ke seluruh tubuh. Sinyal yang berbeda mengontrol proses yang berbeda, dan otak Anda menafsirkannya. Misalnya, beberapa membuat Anda merasa lelah, sementara yang lain membuat Anda merasa sakit. Beberapa pesan disimpan di dalam otak, sementara yang lain disampaikan melalui tulang belakang dan melintasi jaringan saraf tubuh yang luas hingga ke ekstremitas yang jauh. Untuk melakukan hal ini, sistem saraf pusat bergantung pada miliaran neuron, dalam kurung, sel saraf. Pada tingkat tinggi, otak dapat dibagi menjadi otak besar, batang otak, dan otak kecil. Otak besar, dalam kurung, otak bagian depan, terdiri dari materi abu-abu, dalam kurung, korteks cerebral, dan materi putih di tengahnya. Bagian terbesar dari otak besar memulai dan mengoordinasikan gerakan dan mengatur suhu. Area lain di otak besar memungkinkan kemampuan berbicara, menilai, berpikir dan bernalar, pemecahan masalah, emosi, dan pembelajaran. Fungsi lainnya berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, sentuhan dan indera lainnya. Korteks cerebral korteks adalah bahasa Latin untuk kulit kayu dan menggambarkan materi abu-abu luar yang menutupi otak besar. Korteks memiliki luas permukaan yang besar karena lipatannya dan beratnya sekitar setengah dari berat otak. Korteks cerebral dibagi menjadi dua bagian atau belahan. Itu ditutupi dengan punggung bukit, dalam kurung, giri, dan lipatan, dalam kurung, sulci. Kedua bagian tersebut bergabung pada sulcus yang besar dan dalam kurung, visura interhemispheric, aka visura longitudinal medial, yang membentang dari depan kepala ke belakang. Belahan kanan mengontrol bagian kiri tubuh, dan belahan kiri mengontrol bagian kanan tubuh. Kedua bagian tersebut berkomunikasi satu sama lain melalui struktur materi putih dan jalur saraf besar berbentuk C yang disebut corpus callosum. Corpus callosum berada di tengah otak besar. Batang otak, dalam kurung, otak tengah, menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Batang otak meliputi otak tengah, pons, dan medula. 1. Otak tengah. Otak tengah, dalam kurung, atau mesencephalon, adalah struktur yang sangat kompleks dengan serangkaian kelompok neuron yang berbeda, dalam kurung, inti dan coli-culi, jalur saraf, dan struktur lainnya. Fitur-fitur ini memfasilitasi berbagai fungsi, mulai dari pendengaran dan pergerakan hingga penghitungan respons dan perubahan lingkungan. Otak tengah juga mengandung substansia nigra, area yang terkena penyakit Parkinson yang kaya akan neuron dopamin dan bagian dari ganglia basal,
yang memungkinkan pergerakan dan koordinasi. 2. Pons. Pons adalah asal dari 4 dari 12 saraf kranial yang memungkinkan berbagai aktivitas seperti produksi air mata, mengunyah, berkedip, memfokuskan penglihatan, keseimbangan, pendengaran, dan ekspresi wajah. Dinamakan dari kata Latin untuk jembatan, pons adalah penghubung antara otak tengah dan medula. 3. Sumsum belakang. Di bagian bawah batang otak, medula adalah tempat pertemuan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula sangat penting untuk kelangsungan hidup. Fungsi medula mengatur banyak aktivitas tubuh, termasuk ritme jantung, pernapasan, aliran darah, serta kadar oksigen dan karbon dioksida. Medula menghasilkan aktivitas refleksif seperti bersin, muntah, batuk dan menelan. Sumsum tulang belakang memanjang dari bagian bawah medula dan melalui lubang besar di bagian bawah tengkorak. Didukung oleh tulang belakang, sumsum tulang belakang membawa pesan ke dan dari otak dan seluruh tubuh. Otak kecil, dalam kurung, otak kecil, adalah bagian otak seukuran kepalan tangan yang terletak di bagian belakang kepala, di bawah lobus temporal dan oksipital, serta di atas batang otak. Seperti korteks serebral, ia memiliki 2 belahan. Bagian luarnya berisi neuron, dan bagian dalamnya berhubungan dengan korteks serebral. Fungsinya untuk mengkoordinasikan gerakan otot volunter dan menjaga postur, keseimbangan dan keseimbangan. Penelitian baru sedang mengeksplorasi peran otak kecil dalam pemikiran, emosi dan perilaku sosial, serta kemungkinan keterlibatannya dalam kecanduan, autisme, dan skizofrenia. Tiga lapisan penutup pelindung yang disebut meninges mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. 1. Lapisan terluar, dura mater, tebal dan keras. Ini mencakup 2 lapisan, lapisan periostral dura mater melapisi kubah bagian dalam tengkorak, dalam kurung, tengkorak, dan lapisan meninggal berada di bawahnya. Ruang antar lapisan memungkinkan lewatnya vena dan arteri yang memasok aliran darah ke otak. 2. Materi arachnoid adalah lapisan jaringan ikat tipis seperti jaring yang tidak mengandung saraf atau pembuluh darah. Di bawah arachnoid mater adalah cairan cerebrospinal atau CSF. Cairan ini menjadi bantalan seluruh sistem saraf pusat, dalam kurung, otak dan sumsum tulang belakang, dan terus bersirkulasi di sekitar struktur ini untuk menghilangkan kotoran. 3. Pia mater adalah selaput tipis yang menutupi permukaan otak dan mengikuti konturnya. Pia mater kaya dengan vena dan arteri. Setiap belahan otak, dalam kurung, bagian otak besar, memiliki 4 bagian yang disebut lobus, frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Setiap lobus mengontrol fungsi tertentu. 1. Lobus frontal. Lobus terbesar otak, terletak di bagian depan kepala. Lobus frontal terlibat dalam karakteristik kepribadian, pengambilan keputusan, dan pergerakan. Pengenalan bau biasanya melibatkan bagian lobus frontal. Lobus frontal berisi area broca, yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. 2. Lobus parietal. Otak bagian tengah. Lobus parietal membantu seseorang mengidentifikasi objek dan memahami hubungan spasial, dalam kurung, di mana tubuh seseorang dibandingkan dengan objek di sekitar orang tersebut. Lobus parietal juga terlibat dalam menafsirkan rasa sakit dan sentuhan pada tubuh. Lobus parietal menampung area Wernicke, yang membantu otak memahami bahasa lisan. 3. Lobus oksipital. Lobus oksipital adalah bagian belakang otak yang terlibat dengan penglihatan. 4. Lobus temporal. Sisi otak, lobus temporal terlibat dalam memori jangka pendek, ucapan, ritme musik, dan pengenalan bau pada tingkat tertentu. 1. Kelenjar di bawah otak kadang-kadang disebut kelenjar utama. Kelenjar pituitari adalah struktur seukuran kacang polong yang ditemukan jauh di dalam otak di belakang pangkal hidung. Kelenjar pituitari mengatur fungsi kelenjar lain di tubuh, mengatur aliran hormon dari tiroid, adrenal, ovarium, dan testis. Ia menerima sinyal kimia dari hipotalamus melalui tangkai dan suplai darah. 2. Hipotalamus terletak di atas kelenjar pituitari dan mengirimkan pesan kimiawi yang mengontrol fungsinya. Ini mengatur suhu tubuh, menyinkronkan pola tidur, mengontrol rasa lapar dan haus dan juga berperan dalam beberapa aspek memori dan emosi. 3. Amigdala struktur kecil berbentuk almond. Amigdala terletak di bawah setiap separuh, dalam kurung, belahan, otak.
termasuk dalam sistem limbik. Amigdala mengatur emosi dan memori serta berhubungan dengan sistem penghargaan otak, stres, dan respons lawan atau lari ketika seseorang merasakan adanya ancaman. 4. Hipokampus, sebuah organ berbentuk kuda laut melengkung di bagian bawah setiap lobus temporal. Hipokampus adalah bagian dari struktur yang lebih besar yang disebut formasi hipokampus. Ini mendukung memori, pembelajaran, navigasi dan persepsi ruang. Ia menerima informasi dari korteks serebral dan mungkin berperan dalam penyakit Alzheimer. 5. Kelenjar pinal. Kelenjar pinal terletak jauh di dalam otak dan melekat pada bagian atas ventrikel ketiga melalui tangkai. Kelenjar pinal merespons terang dan gelap serta mengeluarkan melatonin yang mengatur ritme sirkadian dan siklus tidur bangun. 6. Ventrikel dan cairan cerebrospinal. Jauh di dalam otak terdapat 4 area terbuka dengan lorong di antara keduanya. Mereka juga membuka ke kanal tulang belakang pusat dan area di bawah lapisan arachnoid meninges. Ventrikel memproduksi cairan cerebrospinal atau CSF, cairan encer yang bersirkulasi di dalam dan sekitar ventrikel dan sumsum tulang belakang, dan di antara meningen. CSF mengelilingi dan melindungi sumsum tulang belakang dan otak, membersihkan limbah dan kotoran, serta memberikan nutrisi. Dua set pembuluh darah memasok darah dan oksigen ke otak, arteri vertebralis dan arteri karotis. Arteri karotis eksternal meluas ke sisi leher Anda dan merupakan tempat di mana Anda dapat merasakan denyut nadi saat Anda menyentuh area tersebut dengan ujung jari Anda. Arteri karotis interna bercabang ke tengkorak dan mengedarkan darah ke bagian depan otak. Arteri vertebralis mengikuti tulang belakang ke dalam tengkorak, di mana mereka bergabung bersama di batang otak dan membentuk arteri basilar yang memasok darah ke bagian belakang otak. Lingkaran Willis, sebuah lingkaran pembuluh darah di dekat bagian bawah otak yang menghubungkan arteri-arteri utama, mengedarkan darah dari bagian depan otak ke belakang dan membantu sistem arteri berkomunikasi satu sama lain. Di dalam tempurung kepala, dalam kurung, kubah tengkorak, terdapat 12 saraf yang disebut saraf kranial 1. Yang pertama adalah saraf penciuman, yang memungkinkan indera penciuman Anda. Saraf kranial 2. Saraf optik mengatur penglihatan. Saraf kranial 3. Saraf okulomotor mengontrol respons pupil dan gerakan mata lainnya, dan bercabang dari area batang otak tempat pertemuan otak tengah dengan pons. Saraf kranial 4. Saraf troklearis mengontrol otot-otot di mata. Itu muncul dari bagian belakang otak tengah batang otak. Saraf kranial 5. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan paling kompleks, dengan fungsi sensorik dan motorik. Berasal dari pons dan menyampaikan sensasi dari kulit kepala, gigi, rahang, sinus, bagian mulut dan wajah ke otak, memungkinkan fungsi otot pengunyah, dan banyak lagi. Saraf kranial 6. Saraf abducens mempersarafi beberapa otot di mata. Saraf kranial 7. Saraf wajah mendukung pergerakan wajah, pengecapan, kelenjar dan fungsi lainnya. Saraf kranial 8. Saraf vestibulocochlear memfasilitasi keseimbangan dan pendengaran. Saraf kranial 9. Saraf glosopharyngeal memungkinkan pergerakan rasa, telinga dan tenggorokan, dan memiliki lebih banyak fungsi. Saraf kranial 10. Saraf vagus memungkinkan sensasi di sekitar telinga dan sistem pencernaan serta mengontrol aktivitas motorik di jantung, tenggorokan, dan sistem pencernaan. Saraf kranial 11. Saraf aksesori mempersarafi otot-otot tertentu di kepala, leher, dan bahu. Saraf kranial 12. Saraf hipoglossus memasok aktivitas motorik ke lidah. 2 saraf pertama berasal dari otak besar, dan 10 saraf kranial sisanya muncul dari batang otak, yang memiliki 3 bagian, otak tengah, pons, dan medula. Hai, terima kasih sudah menonton video ini menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.